Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, gue akan membahas pelajaran matematika minat kelas 12 bab 1, yaitu limit trigonometri. Semoga dengan video ini dapat membantu teman-teman sekalian yang sedang belajar lewat sekolah online. Langsung aja ya, kita masuk ke pembahasan soalnya. Yang pertama, limit X menuju 0, sin 2X per sin 6X. Jika soalnya seperti begini, kita ketemu sin per sin, kita bisa matikan sinnya dan juga matikan X-nya. Jadi X ini kita matikan dan sinnya otomatis hilang. Berarti hasilnya menjadi 2 per 6 atau dikecilkan jadi 1/3. Berarti jawabannya adalah B. Kemudian soalnya limit X menuju 0, sin 7X ditambah tan 3X dikurang sin 5X per tan 9X dikurang tan 3X dikurang sin X. Jika menemukan soal seperti ini, kita per semua dengan X. Berarti menjadi sin 7X per X ditambah tan 3X per X dikurang sin 5X per X, kemudian per tan 9X per X dikurang tan 3X per X dikurang sin X per X. Kemudian X-nya semua kita matikan dan trigonometrinya juga otomatis hilang, maka hasilnya menjadi 7 ditambah 3 dikurang 5 per 9 kurang 3 dikurang 1. Sama dengan 7 ditambah 3, 10 dikurang 5 jadi 5 per 9 kurang 3, 6 dikurang 1 jadi 5. 5 per 5 hasilnya adalah 1. Berarti jawabannya adalah E. Kemudian kita lanjut. Limit X menuju 0, sin pangkat 3 2X per tan pangkat 3 setengah X. Mula-mula kita pecah dulu sin dan tannya menjadi sin 2X dikali sin 2X dikali sin 2X per tan setengah X dikali tan setengah X dikali tan setengah X. Kemudian kita matikan semua X-nya dan trigonometrinya otomatis hilang, maka menjadi 2 dikali 2 dikali 2 per setengah dikali setengah dikali setengah. Maka hasilnya menjadi 8 per 1/8 atau sama juga dengan 8 dikali 8 sama dengan 64. Nah, 64 ini sama dengan 2 pangkat 6. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian lanjut, limit X menuju 0, 2X ditambah X per 2X kuadrat ditambah X per sin X. Mula-mula kita faktorkan dulu bagian pemilihannya dengan mengeluarkan X-nya. Maka menjadi X dalam kurung 2X ditambah 1 per sin X. Maka kemudian menjadi, ketika kita coret X-nya, kemudian trigonometrinya menjadi hilang, maka menjadi 2X ditambah 1. Kemudian kita masukkan X-nya dengan nilai 0, maka menjadi 2 kali 0 ditambah 1. Hasilnya menjadi 2 kali 0 adalah 0, ditambah 1 yaitu 1. Maka hasilnya adalah C. Kemudian berikutnya, limit X menuju 0, tan 2X dikali tan 3X per 3X kuadrat sama dengan tan 2X dikali tan 3X per 3X kuadratnya kita pecah menjadi 3X dikali X. Nah, kemudian X-nya kita bisa coret dan kita bisa hilangkan trigonometrinya. Berarti X-nya kita coret, tan-nya menjadi hilang. Dan ini X-nya kita coret, tan-nya menjadi hilang.
maka kemudian menjadi 2 dikali 3 per 3. Maka hasilnya menjadi 2. Dan jawabannya adalah D. Nah, kemudian soal berikutnya, limit X menuju 0, X kuadrat kurang 1, sin 6X per X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 2X. Sama dengan, pertama-tama kita faktorkan dulu bagian penyebutnya menjadi X kuadrat kurang 1 sin 6X per, di penyebutnya kita keluarkan X. Dalam kurung X kuadrat tambah 3X tambah 2. Nah, kemudian X-nya kita bisa coret dan trigonometrinya menjadi hilang. Kemudian menjadi X kuadrat kurang 1 dikali 6 per X kuadrat tambah 3X ditambah 2. Kemudian kita masukkan nilai X-nya yaitu 0. 0 kuadrat dikurang 1 menjadi min 1 dikali 6 per 0 kuadrat adalah 0 tambah 3 kali 0 yaitu 0 tambah 2, maka hasilnya menjadi 2. Min 1 kali 6 adalah min 6, kemudian dibagi 2 menjadi min 3. Dan hasilnya adalah A. Kemudian lanjut, limit X menuju A. X kurang A per sin X kurang A dikurang 2X ditambah 2A. Sama dengan X kurang A per sin X kurang A. Kemudian kita coba keluarkan minus 2 dalam kurung menjadi X dikurang A. Kemudian semua sukunya kita bagi dengan X kurang A. Maka menjadi X kurang A per X kurang A per sin X kurang A per X kurang A dikurang 2 X kurang A per X kurang A. Kemudian kita bisa matikan ini. Kita bisa matikan X kurang A-nya dan trigonometrinya menjadi hilang. Dan kita juga masih matikan X kurang A-nya yang ini. Berarti menjadi 1 per 1 kurang 2. 1 kurang 2 adalah min 1. Maka 1 bagi min 1 hasilnya adalah min 1. Maka jawabannya adalah D. Kemudian lanjut, limit T menuju 2 dalam kurung T kuadrat kurang 5T ditambah 6 sin T kurang 2 per dalam kurung T kuadrat kurang T kurang 2 pangkat 2. Cara kerjanya adalah kita faktorkan terlebih dahulu yang bisa difaktorkan. T kuadrat kurang 5T tambah 6 kita bisa faktorkan menjadi T kurang 3 dan T kurang 2. Kemudian sin T kurang 2 per T kuadrat kurang T kurang 2 kita bisa faktorkan menjadi T kurang 2 dan T tambah 1 di pangkat 2. Kemudian menjadi T kurang 3 T kurang 2 sin T kurang 2 per T kurang 2 T tambah 1 karena di pangkat 2 makanya kita tulis double. Lanjut lagi T kurang 2 dan T tambah 1. Kemudian kita bisa coret T kurang 2 dan T kurang 2 yang ini kita bisa coret dan hilangkan trigonometrinya. Maka menjadi T kurang 3 per T tambah 1 dikali T tambah 1. Kemudian T-nya kita bisa masukkan dengan nilai 2. Menjadi 2 kurang 3 per 2 tambah 1, 2 tambah 1. Kemudian menjadi min 1 per 3 kali 3. Maka hasilnya adalah min 1/9. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian limit X menuju 0,
sin 4x ditambah sin 2x per 3x cos x. Kita bisa pecah bentuk pecahan berikut menjadi sin 4x per 3x cos x ditambah sin 2x per 3x cos x. Kemudian x-nya ini kita bisa coret dengan trigonometrinya, tapi cos tidak bisa dicoret. Hanya sin dan tan yang bisa dicoret. Jadi x-nya ini dicoret dengan x yang di sin, kemudian sin-nya hilang, dan x-nya ini coret dengan x yang ini dan sin-nya hilang. Kemudian menjadi 4 per 3 cos x ditambah 2 per 3 cos x. Kemudian x-nya kita ganti dengan 0, dan kebetulan cos 0 nilainya adalah 1. Maka menjadi 4 per 3 ditambah 2 per 3. Hasilnya adalah 6 per 3 dan adalah 2. Berarti jawabannya adalah E. Kemudian lanjut, limit x menuju 1 sin pi x dikurang pi per x kurang 1 sama dengan sin pi nya kita bisa keluarkan, maka menjadi x kurang 1 per x kurang 1. Nah, kemudian kita bisa coret x kurang 1 dan trigonometrinya menjadi hilang. Maka hasilnya adalah pi. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian lanjut, limit x menuju 0 sin x ditambah tan 2x per 3x dikurang sin 4x. Semua suku ini kita bagikan dengan x, maka menjadi sin x per x ditambah tan 2x per x per 3x per x dikurang sin 4x per x. Kemudian x-nya kita bisa matikan dengan trigonometrinya, maka ini x-nya bisa hilang dan sin-nya juga hilang. Ini x-nya hilang dan tan-nya juga hilang. Ini otomatis x-nya hilang. Ini x-nya hilang dan sin-nya hilang. Maka menjadi 1 ditambah 2 per 3 dikurang 4. Hasilnya adalah 3 per min 1 sama dengan min 3. Jawabannya adalah A. Kemudian lanjut, limit x menuju A, x kurang A per tan x kurang A ditambah 3x kurang 3a sama dengan titik-titik. Pertama-tama kita tulis ulang x kurang a per tan x kurang a ditambah, kita bisa faktorkan, yaitu keluarkan 3 di dalam kurung sisa x kurang a. Kemudian semua suku kita coba bagi dengan x kurang a, maka menjadi x kurang a per x kurang a per tan x kurang a per x kurang a ditambah 3 x kurang a per x kurang a. Kemudian kita bisa coret, dan kita bisa coret ini dan tan-nya hilang. Ini juga kita bisa coret, berarti menjadi 1 per 1 ditambah 3, yaitu 1/4. Nah, jawabannya adalah B. Kemudian lanjut, limit x menuju 0, 4 sin kuadrat 2x per x tan 2x
sin kuadrat 2x kita bisa pecah menjadi sin 2x dikali sin 2x per x tan 2x. Kemudian x-nya kita bisa coret dan sin-nya menjadi hilang. Kemudian x-nya ini kita bisa coret, kemudian sin dan tan juga hilang. Maka menjadi 4 dikali 2 dikali 2 per 1 dikali 2. 2-nya kita bisa coret, maka hasilnya adalah 8. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian limit x menuju 0, x pangkat 3 per tan x kurang sin x sama dengan A kurang 2. Maka nilai A tambah 2 adalah, nah sesuai dengan rumus identitas trigonometri, tan rumusnya adalah sin per cos. Maka sin x ini adalah tan x dikali cos x. Maka sin x kita bisa ubah menjadi tan x dikali cos x. Maka menjadi x pangkat 3 per tan x dikurang tan x cos x. Kemudian tan-nya kita bisa faktorkan jadi x pangkat 3 per tan x dalam kurung 1 kurang cos x. Kemudian kita lanjut, rumus 1 kurang cos x bisa diubah menjadi 2 sin kuadrat setengah x. Kemudian menjadi x pangkat 3 per tan x dikali 2 sin kuadrat setengah x. Kemudian kita bisa pecah menjadi x kali x kali x per tan x dikali 2 kali sin setengah x kali sin setengah x. Kemudian x-nya dan trigonometrinya kita bisa coret. Ini x-nya coret, tan-nya menjadi hilang. X-nya coret, sin-nya menjadi hilang. X-nya coret, sin-nya menjadi hilang. Kemudian menjadi 1 per 2 dikali setengah dikali setengah. 2-nya bisa coret, maka menjadi 1 per setengah. Maka hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini adalah A kurang 2. Maka nilai A-nya otomatis adalah 4. Yang ditanya adalah A ditambah 2. Maka 4 ditambah 2 adalah 6. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kemudian limit x menuju 1 tan x kurang 1 sin 1 kurang akar x per x kuadrat kurang 2x tambah 1. Nah, ini maka menjadi tan x kurang 1 sin 1 kurang akar x per x kuadrat kurang 2x tambah 1. Kita bisa faktorkan menjadi x kurang 1 x kurang 1. Nah, maka x kurang 1-nya ini kita bisa coret dan kemudian tan-nya menjadi hilang. Maka menjadi sin 1 kurang akar x per x kurang 1. Nah, sesuai rumus pemfaktoran, a kuadrat kurang b kuadrat adalah a kurang b dikali a tambah b. Maka x kurang 1 bisa diubah menjadi akar x kurang 1 dikali akar x tambah 1. Kemudian kita ubah menjadi sin
1 kurang akar X per akar X kurang 1 akar X tambah 1. Nah, kemudian kita bisa keluarkan minusnya menjadi sin 1 kurang akar X per minus 1 kurang akar X kali akar X tambah 1. Nah, kemudian 1 kurang akar X-nya kita bisa coret dan sin-nya menjadi hilang. Maka menjadi 1 per min akar X tambah 1. Nah, kemudian kita masukkan X-nya adalah 1, maka hasilnya menjadi 1 per min akar 1 yaitu 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi jawabannya adalah min setengah, yaitu B. Oke, kemudian kita lanjut ya. Limit X menuju 0 cos 4X dikali sin 3X per 5X. Nah, di sini kita bisa langsung coret X-nya dan sin-nya menjadi hilang. Maka menjadi cos 4X dikali 3 per 5. Nah, ketika kita masukkan X-nya 0, maka cos 0 bernilai 1. Maka 1 dikali 3 per 5 hasilnya adalah 3 per 5. Jawabannya adalah C. Oke, kemudian lanjut. Limit X menuju 0, 1 kurang cos 2X per 2X sin 2X. Nah, rumus yang akan kita gunakan yaitu 1 kurang cos A itu adalah 2 sin kuadrat setengah A. Maka 1 kurang cos 2X kita ubah menjadi 2 sin kuadrat setengah dari 2X yaitu X per 2X sin 2X. Kemudian sin kuadratnya kita bisa pecah menjadi 2 sin X sin X per 2X sin 2X. Kemudian 2-nya kita bisa coret, X-nya juga kita bisa coret, kemudian sin-nya hilang, dan ini X-nya kita bisa coret, kemudian sin-nya dua-dua menjadi hilang. Maka menjadi 1 per 2. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian lanjut, limit X menuju 0, cos X kurang cos 5X per X tan 2X. Nah, rumusnya adalah cos A dikurang cos B itu sama dengan min 2 sin setengah A tambah B sin setengah A kurang B. Maka cos X kurang cos 5X ubah menjadi min 2 sin setengah dari X tambah 5X yaitu 6X dan sin setengah dari X kurang 5X yaitu min 4X per X tan 2X. Kemudian kita lanjut, min 2 sin setengah dari 6X yaitu 3X sin setengah dari min 4X yaitu min 2X per X tan 2X. Nah, kemudian sin min 2X itu sama aja dengan min sin 2X. Jadi minnya ke depan. Kemudian gabung dengan min yang di depan ini, maka nanti bernilai plus. Menjadi 2 sin 3X sin 2X per X tan 2X. Kemudian X-nya kita bisa coret dan sin-nya hilang. X-nya juga coret, tan dan sin-nya hilang.
menjadi 2 dikali 3 dikali 2 per 2. Dan 2-nya kita bisa coret, hasilnya adalah 6. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian limit X menuju 0 cos 4X dikurang 1 per X tan 2X. Nah, seperti di rumus yang tadi, kalau 1 kurang cos A, rumusnya adalah 2 sin kuadrat setengah A. Nah, jika cos A dikurang 1, maka menjadi min 2 sin kuadrat setengah A. Maka cos 4X dikurang 1 kita bisa ubah menjadi min 2 sin kuadrat setengah dari 4X, yaitu 2X per X tan 2X. Kemudian kita bisa pecah sin kuadrat 2X menjadi min 2 sin 2X sin 2X per X tan 2X. Kemudian kita bisa coret X-nya dan sin-nya menjadi hilang. Kemudian kita coret lagi X-nya dan sin dan tang hilang. Maka hasilnya menjadi min 2 kali 2 kali 2 per 2. Nah, 2-nya kita coret, hasilnya adalah min 4. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian kita lanjut. Limit X menuju 0, 2X tan 2X per 1 kurang cos kuadrat 4X. Nah, sesuai rumus identitas trigonometri, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A hasilnya adalah 1. Maka sin kuadrat A sama dengan 1 kurang cos kuadrat A. Jadi 1 kurang cos kuadrat 4X kita bisa ubah. Nah, ini menjadi 2X tan 2X per 1 kurang cos kuadrat 4X kita ubah menjadi sin kuadrat 4X. Nah, menjadi 2X tan 2X per sin kuadrat 4X-nya pecah menjadi sin 4X dikali sin 4X. Kemudian X-nya kita bisa coret, sin-nya menjadi hilang, X-nya bisa dicoret, sin dan tan-nya menjadi hilang. Maka menjadi 2 dikali 2 per 4 dikali 4. Hasilnya adalah 4 per 16 atau jadikan 1/4. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian lanjut. Limit X menuju 0, 1 kurang cos kuadrat 2X per X sin 2X. Nah, seperti rumus yang tadi, 1 kurang cos kuadrat 2X kita bisa ubah menjadi sin kuadrat 2X per X sin 2X. Kemudian kita bisa pecah sin kuadrat 2X menjadi sin 2X dikali sin 2X per X sin 2X. Nah, kebetulan sin 2X-nya ini kita bisa coret langsung. Dan X-nya ini kita bisa coret dengan X-nya ini dan sin-nya menjadi hilang. Maka hasilnya menjadi 2. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal berikutnya, limit X menuju pi per 4, 1 kurang 2 sin kuadrat X per sin X dikurang cos X. Nah, sesuai rumus identitas trigonometri, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X hasilnya adalah 1. Maka 1 ini kita bisa ubah menjadi sin kuadrat X ditambah
cos kuadrat X. Kemudian kita lanjut dikurangi 2 sin kuadrat X per sin X dikurang cos X. Nah, kemudian sin kuadrat X dikurang 2 sin kuadrat X itu menjadi min sin kuadrat X. Maka menjadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X per sin X dikurang cos X. Nah, sesuai rumus pemfaktoran, A kuadrat dikurang B kuadrat adalah A kurang B dikali A tambah B. Maka cos kuadrat kurang sin kuadrat itu kita bisa faktorkan menjadi cos X dikurang sin X dan cos X ditambah sin X per sin X kurang cos X, kita bisa keluarkan minusnya menjadi minus cos X dikurang sin X. Nah, kemudian cos X kurang sin X kita bisa coret, maka menjadi min cos X ditambah sin X. Nah, kemudian kita masukkan X-nya itu nilainya pi per 4. Pi per 4 itu nilainya adalah 45 derajat. Maka cos 45 itu nilainya adalah setengah akar 2 ditambah sin 45 juga nilainya adalah setengah akar 2, maka hasilnya adalah min akar 2. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian limit X menuju 0, 2X sin 3X per 1 kurang cos 6X. Nah, rumusnya 1 kurang cos A itu adalah 2 sin kuadrat setengah A. Maka 1 kurang cos 6X kita bisa ubah. Nah, ini menjadi 2X sin 3X per 1 kurang cos 6X diubah menjadi 2 sin kuadrat setengah dari 6X yaitu 3X. Nah, kemudian 2-nya ini kita bisa coret dan sin 3X-nya juga kita bisa coret, jadi sisa 1. Kemudian menjadi X per sin 3X. Nah, kemudian X-nya kita bisa coret, kemudian trigonometrinya menjadi hilang. Maka hasilnya adalah 1/3. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian lanjut, limit X menuju 0, 1 kurang cos X per 4X kuadrat. Nah, 1 kurang cos X kita bisa ubah menjadi 2 sin kuadrat setengah X per 4X kuadrat. Nah, kemudian kita bisa pecah menjadi 2 sin setengah X sin setengah X per 4X kali X. Nah, kemudian X-nya kita bisa coret, sin-nya hilang, dan X-nya kita bisa coret, sin-nya hilang. Kemudian menjadi 2 dikali setengah per 4. Nah, kemudian 2-nya coret, maka hasilnya adalah setengah bagi 4, yaitu 1/8. Maka hasilnya adalah E. Kemudian limit X menuju 0, X tan 2X per
cos kuadrat H dikurang 1. Nah, seperti rumus identitas trigonometri, sin kuadrat H ditambah cos kuadrat H hasilnya adalah 1. Maka sin kuadrat H itu adalah 1 kurang cos kuadrat H. Maka cos kuadrat H dikurang 1 itu akan sama dengan min sin kuadrat H. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam limit menjadi H tan 2H per min sin kuadrat H. Nah, kemudian kita bisa pecah menjadi H tan 2H per min sin H kali sin H. Nah, kemudian H-nya kita bisa coret, sin-nya hilang. Kemudian H-nya kita bisa coret, sin dan tan juga hilang. Maka hasilnya bakal sama dengan min 2. Jadi jawabannya adalah E. Oke, soal berikutnya. Limit H menuju pi per 4 cos 2H per cos H kurang sin H. Nah, rumus dari cos 2H adalah cos 2H itu adalah cos kuadrat H dikurang sin kuadrat H. Jadi kita ubah bentuk cos 2H-nya menjadi cos kuadrat H kurang sin kuadrat H per cos H kurang sin H. Nah, seperti rumus pemfaktoran yang umumnya kita ketahui, A kuadrat kurang B kuadrat adalah A kurang B dikali A tambah B. Nah, berarti cos kuadrat kurang sin kuadrat kita bisa faktorkan menjadi cos H kurang sin H, kemudian cos H ditambah sin H, kemudian per cos H kurang sin H. Nah, kemudian cos H kurang sin H kita bisa coret. Maka sisanya menjadi cos H ditambah sin H. Nah, kemudian H-nya kita ganti dengan pi per 4. Nilai pi per 4 itu adalah 180 dibagi 4, yaitu 45 derajat. Maka menjadi cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat. Nah, hasilnya adalah setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Maka hasilnya adalah akar 2. Kemudian kita lanjut. Limit H menuju pi 1 ditambah cos H per H kurang pi kuadrat. Nah, cos H ini sama dengan min cos pi kurang H. Nah, maka kita bisa ubah menjadi 1 kurang cos pi kurang H per H kurang pi kuadrat. Nah, seperti rumus yang lalu-lalu, 1 kurang cos A adalah 2 sin kuadrat setengah A. Nah, maka 1 kurang cos pi kurang H itu bisa diubah menjadi 2 sin kuadrat setengah pi kurang H per H kurang pi kuadrat. Nah, kemudian kita bisa pecah menjadi 2 sin setengah pi kurang H sin setengah pi kurang H per H kurang pi-nya kita juga bisa pecah menjadi H kurang pi dan H kurang pi. Nah, kemudian kita bisa coret. Ini menjadi minus 1. Dan ini juga bisa coret. Ini menjadi minus 1. Maka hasilnya adalah
2 dikali setengah dikali setengah, karena min 1 dikali min 1 hasilnya adalah 1, maka hasilnya adalah kita bisa coret 2-nya, hasilnya adalah setengah. Oke, kemudian kita lanjut. Limit H menuju 0, cos MH dikurang cos NH per H kuadrat. Nah, rumus dari pengurangan cos adalah cos A dikurang cos B itu menjadi minus 2 sin setengah A tambah B sin setengah A kurang B. Nah, maka cos MH dikurang cos NH kita bisa ubah menjadi min 2 sin setengah MH ditambah NH sin setengah MH dikurang NH per H kuadrat. Nah, kemudian H-nya kita bisa keluarkan atau faktorkan menjadi min 2 sin setengah H M tambah N sin setengah H M kurang N. Kemudian per H kuadratnya kita bisa pecah menjadi H dikali H. Nah, kemudian kita bisa hilangkan H-nya dan trigonometrinya menjadi hilang. H-nya juga hilang, maka sin-nya juga hilang. Kemudian menjadi min 2 kali setengah M tambah N dikali setengah M kurang N. Nah, 2-nya kemudian kita bisa coret, maka hasilnya menjadi min M tambah N dan M kurang N per 2. Maka hasilnya adalah min M kuadrat kurang N kuadrat per 2. Atau bisa juga dibilang N kuadrat kurang M kuadrat per 2. Oke, lanjut. Limit H menuju 0, cos H dikurang 1 per cos 2H kurang 1. Nah, rumus seperti yang biasa kita gunakan, 1 kurang cos A adalah 2 sin kuadrat setengah A. Maka cos A dikurang 1 itu hasilnya adalah min 2 sin kuadrat setengah A. Maka cos H kurang 1 bisa diubah menjadi min 2 sin kuadrat setengah H per cos 2H kurang 1 diubah menjadi min 2 sin kuadrat setengah dari 2H yaitu H. Dan kemudiannya min 2 kita bisa coret. Dan kita bisa pecah menjadi sin setengah H dikali sin setengah H per sin kuadrat H pecah menjadi sin H kali sin H. Nah, kemudian H-nya kita bisa coret dan sin-nya hilang. Ini H-nya kita bisa coret, H-nya hilang. Nah, kemudian hasilnya menjadi setengah dikali setengah, maka menjadi 1/4. Nah, kemudian kita lanjut. Limit H menuju 2, 1 kurang cos kuadrat H kurang 2 per H kuadrat kurang 4H ditambah 4. Nah, 1 kurang cos kuadrat itu rumusnya adalah sin kuadrat H kurang 2 per H kuadrat kurang 4H tambah 4 bisa difaktorkan menjadi H kurang 2 H kurang 2. Nah, sin kuadrat H kurang 2 dipecah menjadi sin H kurang 2 sin H kurang 2 per
X kurang 2, X kurang 2. Nah, kemudian kita bisa coret, sin-nya juga hilang. Ini juga bisa dicoret, sin-nya juga hilang. Maka hasilnya adalah 1. Kemudian soal berikut, limit P menuju 0, sin X tambah P kurang sin X per P. Nah, seperti rumus yang kita ketahui, sin A kurang sin B itu adalah 2 cos setengah A tambah B sin setengah A kurang B. Nah, berarti sin X tambah P kurang sin X bisa diubah menjadi 2 cos setengah X tambah P tambah X sin setengah X tambah P kurang X per P. Nah, kemudian menjadi 2 cos setengah 2X tambah P sin setengah X kurang X ini habis, berarti jadi sisa P. Kemudian per P. Nah, kemudian P-nya ini kita bisa coret dan sin-nya menjadi hilang. Kemudian menjadi 2 cos setengah 2X tambah P dikali setengah. Nah, kemudian setengahnya juga kita bisa coret. Berarti jadi sisa cos setengah 2X tambah P. Nah, kemudian P-nya kita substitusi dengan 0, maka menjadi cos setengah 2X tambah 0. Maka menjadi cos setengah dikali 2X, dan hasilnya adalah cos X. Soal berikutnya, limit X menuju 0, akar 1 tambah sin X dikurang akar 1 kurang sin X per X. Nah, berikutnya kita bisa kali sekawam bentuk akarnya ya. Menjadi akar 1 tambah sin X dikurang akar 1 kurang sin X per X. Kemudian kita kali dengan akar sekawannya, yaitu akar 1 tambah sin X ditambah akar 1 tambah sin X per akar 1 tambah sin X ditambah akar 1 kurang sin X. Nah, harusnya ini kurang ya. Nah, ini kita ganti dengan kurang. Nah, kemudian menjadi bentuk pemilihannya akan menjadi 1 tambah sin X dikurang 1 kurang sin X per X dikali dengan akar 1 tambah sin X ditambah akar 1 kurang sin X. Kemudian kita bisa kali masuk minusnya ini, maka menjadi 1 tambah sin X dikurang 1, kemudian ditambah sin X per X dalam kurung akar 1 tambah sin X ditambah akar 1 kurang sin X. Nah, kemudian 1 kurang 1 ini habis, dan sin X ditambah sin X itu menjadi 2 sin X per X dikali akar 1 tambah sin X ditambah akar 1 kurang sin X. Nah, kemudian X-nya ini kita bisa coret dan sin-nya menjadi hilang. Maka menjadi 2 per
akar 1 tambah sin X ditambah akar 1 kurang sin X. Nah, kemudian X-nya kita bisa substitusi dengan 0, dan kita ketahui sin 0 itu adalah 0. Maka menjadi 2 per akar 1, yaitu 1 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 1. Soal selanjutnya, limit X menuju 0, sin 2X dikurang sin X per X pangkat 3. Nah, sin 2X ini rumusnya adalah sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Nah, maka sin 2X-nya kita bisa ganti dengan 2 sin X cos X dikurang sin X per X pangkat 3. Nah, kemudian kita bisa faktorkan sin X dengan mengeluarkan sin X. Maka menjadi sin X dalam kurung 2 cos X dikurang 1 per X pangkat 3. Nah, kemudian X-nya ini kita bisa coret, dan ini menjadi sisa pangkat 2. Maka menjadi 2 cos X dikurang 1 per X pangkat 2. Nah, kemudian coba kita masukkan X-nya dengan 0, maka menjadi 2 cos 0 dikurang 1 per 0 pangkat 2, yaitu 0 ya. Nah, kita ketahui cos 0 nilainya adalah 1, maka 1 dikali 2 adalah 2 dikurang 1, yaitu 1 per 0, maka hasilnya adalah infinity. Soal berikutnya, tentukan nilai A dan B di bentuk limit X menuju 0, A dikurang cos X per BX sin X sama dengan 2. Nah, bentuk limit ini adalah bentuk limit 0 per 0. Maka kita bisa katakan pembilangnya sama dengan 0 dan penyebutnya sama dengan 0. A dikurang cos X sama dengan 0. Dan kita coba mensubstitusi X-nya 0, maka menjadi A dikurang cos 0 sama dengan 0. Dan cos 0 nilainya adalah 1, maka A dikurang 1 sama dengan 0, dan A-nya sama dengan 1. Maka kita substitusi A sama dengan 1 di bentuk limit, maka menjadi limit X menuju 0, 1 kurang cos X per BX sin X sama dengan 2. Nah, bentuk 1 kurang cos X kita bisa ubah menjadi 2 sin kuadrat setengah X per BX sin X sama dengan 2. Nah, kemudian kita bisa pecah sin kuadrat setengah X menjadi 2 kali sin setengah X dikali sin setengah X per BX sin X sama dengan 2. Nah, kemudian ini X-nya kita bisa coret dan sin-nya menjadi hilang. Dan X-nya juga kita bisa coret, kemudian sin-nya ini menjadi hilang. Maka menjadi 2 dikali setengah per B sama dengan 2. Nah, B-nya kita bisa, 2-nya kita bisa coret, dan B-nya kita bisa kali silam, maka menjadi setengah sama dengan 2B. Maka B-nya nilainya adalah setengah dibagi 2, yaitu 1/4. Maka nilai A-nya adalah 1, dan nilai B-nya adalah 1/4. Oke, sekarang saya akan memasuki bentuk limit trigonometri bentuk tak hingga. Soal yang pertama, limit X menuju infinity X sin 4 per
X. Nah, mula-mula kita misalkan Y adalah 1/X. Maka X-nya adalah 1/Y. Dan ketika X menuju infinity, maka Y menuju 1/infinity, yaitu Y menuju 0. Maka soalnya kita bisa ubah bentuk menjadi limit Y menuju 0 1/Y sin 4Y. Maka kita juga bisa katakan menjadi limit Y menuju 0 sin 4Y per Y. Nah, kemudian Y-nya ini kita bisa coret, sin-nya menjadi hilang. Maka hasilnya sama dengan 4. Soal berikutnya, limit X menuju infinity X kuadrat cos 2/X dikurang 1. Nah, seperti biasa, kita misalkan Y adalah 1/X, maka X-nya adalah 1/Y. Dan bentuk limitnya kita bisa ubah menjadi limit Y menuju 0. X kuadrat itu kita ubah menjadi 1/Y kuadrat cos 2Y dikurang 1. Nah, seperti rumus pada umumnya, cos A dikurang 1 adalah min 2 sin kuadrat setengah A. Maka cos 2Y kurang 1 kita bisa ubah menjadi min 2 sin kuadrat setengah dari 2Y itu adalah Y, kemudian per Y kuadrat. Nah, sin kuadrat Y kita bisa pecah menjadi min 2 sin Y per Y kuadratnya juga dipecah menjadi Y dikali Y. Nah, kemudian Y-nya kita bisa coret dan sin-nya hilang. Y-nya juga kita bisa coret dan sin-nya hilang. Maka hasilnya adalah min 2. Soal berikutnya, limit X menuju infinity X kurang 1 tan 1/X. Kita misalkan lagi Y-nya adalah 1/X dan X-nya adalah 1/Y. Maka limitnya menjadi limit Y menuju 0. 1/Y dikurang 1 tan Y. Nah, kemudian kita bisa samakan penyebut menjadi 1 kurang Y per Y tan Y. Nah, kemudian Y-nya ini kita bisa langsung coret dan tan-nya menjadi hilang. Maka menjadi 1 kurang Y. Nah, kemudian Y-nya ini kita bisa substitusi dengan 0. Maka 1 kurang 0 hasilnya adalah 1. Soal berikutnya, limit X menuju infinity, X dalam kurung X kurang 1 tan 1/X. Nah, seperti biasa kita misalkan Y adalah 1/X, maka X-nya adalah 1/Y. Dan soalnya diubah menjadi limit Y menuju 0 1/Y dalam kurung 1/Y dikurang 1 tan Y. Nah, kemudian dalam kurung ini kita bisa samakan penyebut menjadi 1/Y 1 kurang Y per Y tan Y. Nah, kemudian Y-nya kita bisa coret, tan-nya menjadi hilang. Maka kemudian menjadi
1 kurang Y per Y. Nah, kita substitusi nilai Y-nya sama dengan 0, menjadi 1 kurang 0 per 0. Maka hasilnya adalah 1 bagi 0, yaitu infinity. Oke, sekian soal tentang limit trigonometri. Semoga soal-soal ini membantu adik-adik sekalian yang sedang belajar online ya. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe channel ini. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya.